Hai friend, kembali aku punya cerita anime dari produksi Studio Ghibli. Film ini diproduksi tahun 2004, disutradarai oleh Hayao Miyazaki dan diambil dari novel buatan Diana Wynne Jones. Langsung aja yuk, di sebuah kota ada seorang gadis yang bernama Sophie Hatter bekerja sebagai penghias topi di toko topi Hatters milik orang tuanya. Pada suatu hari, setelah menyelesaikan pekerjaannya di sore hari, Sophie keluar toko mencari Cesaris tempat bekerja adiknya yang bernama Letty. Di tengah jalan, Sophie digoda oleh dua orang pria berseragam prajurit, lalu tiba-tiba muncullah seorang pria yang mengaku sebagai teman Sophie. Dengan mudahnya pria ini mengusir kedua prajurit tersebut karena ternyata pria ini adalah seorang penyihir yang bernama Hall Pendragon. Pertemuan pertama antara Hall dan Sophie ini diwarnai dengan pelarian dari kejaran para monster kiriman penyihir tanah buangan. Akhirnya sampailah mereka di gedung Cesaris dan Hall pergi meninggalkan Sophie. Sophie pun bertemu dengan adiknya dan segera bercerita tentang pengalaman yang baru ia alami. Perbincangan terjadi di antara mereka kemudian Sophie pun kembali ke toko topinya ketika hari mulai gelap. Tak disangka, datanglah seorang wanita penyihir tanah buangan yang bersikap tidak sopan karena kecemburuannya melihat Sophie berjalan berdua dengan Hall. Lalu Sophie mengusir wanita itu dan wanita itu pun pergi sambil meninggalkan kutukan pada Sophie menjadi seorang nenek. Melihat dirinya di cermin telah berubah, Sophie yang awalnya kebingungan akhirnya bisa menerima keadaannya. Saat terbangun dari tidurnya pada keesokan harinya, Sophie duduk termenung sejenak di dalam kamar dan bertekad pergi dari rumah secara diam-diam dengan sedikit bekal, berharap dirinya dapat terlepas dari kutukan. Setelah sampai di perbukitan, Sophie duduk beristirahat menikmati roti keju yang dibawanya. Di sana, Sophie melihat sebuah kayu terselip di semak-semak dan segeralah Sophie mengambil kayu itu dengan tujuan sebagai alat bantu berjalan karena tubuhnya yang sudah tua. Tapi setelah Sophie berhasil mengangkatnya ternyata kayu itu adalah sebuah manusia sawah yang bisa bergerak dan diberi nama kepala lobak karena kepalanya yang terbuat dari lobak. Sophie pun segera meninggalkan kepala lobak dan meminta kepala lobak tidak mengikutinya. Di tengah perjalanan kepala lobak segera memberikan tongkat miliknya karena melihat Sophie kesusahan berjalan di atas bebatuan. Lalu tak lama kemudian, kepala lobak juga membawakan kastil berjalan milik Hall atas permintaan Sophie yang merasa kelelahan. Melihat rumah itu dengan bersemangat Sophie mengejar untuk menggapai pintu masuk, lalu sesampainya di depan pintu, Sophie segera mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal pada kepala lobak. Saat masuk, di dalam rumah hanya diterangi oleh perapian yang menyala kecil. Kemudian Sophie duduk di depan perapian untuk menghangatkan badan, karena dirasa api kecil maka Sophie menambahkan kayu supaya api kembali membesar. Tak disangka saat membesar api itu bisa berbicara tentang kutukan Sophie yang sulit dihilangkan. Ternyata api itu adalah iblis api yang bernama Calcifer. Sophie pun meminta tolong pada Calcifer untuk menghilangkan kutukannya. Mendengar itu Calcifer mengajukan negosiasi untuk juga membantunya melepas keterikatannya dengan Hall yang tertulis dalam surat kontrak sehingga ia tidak perlu lagi mengeluarkan kekuatan untuk menggerakkan kastil. Tapi Sophie pun telah tertidur karena kelelahan. Saat pagi datang, Sophie terbangun mendengar suara ketukan di pintu. Tak lama kemudian turunlah seorang anak laki-laki yang bernama Markel langsung mengambil dan mengenakan jubah sihir berjenggot untuk membukakan pintu. Pagi itu kedatangan tamu seorang wali kota memberikan surat undangan pada Master Jenkins. Lalu Sophie segera memperkenalkan diri pada Markel. Tamu berikutnya adalah anak kecil perempuan meminta racikan sihir. Kemudian disusul prajurit suruhan raja memberikan surat undangan pada Master Pendragon. Ajaibnya, setiap tamu itu datang di pintu yang sama tapi bisa berpindah-pindah tempat yang berbeda dibedakan oleh warna yang terdapat pada piringan dekat pintu. Sophie yang merasa heran, segera mencoba buka tutup pintu sesuai warna yang ada yaitu merah, hijau dan biru. Merah menuju Kingsbury, di situ Hall dikenal sebagai Pendragon, hijau menuju tempat sihir tanah buangan, dan warna biru menuju Portaven, di situ Hall dikenal sebagai Master Jenkins. Saat warna terakhir yaitu hitam, hendak dibuka dihentikan oleh Markel karena yang biasa lewat pintu itu adalah Master Hall menuju medan perang. Setelah itu Markel mengambil roti untuk sarapan. Demikian juga Sophie yang melihat adanya daging dan telur segera bersiap untuk memasaknya. Namun, Markel memberitahu Sophie bahwa Calcifer hanya mematuhi perkataan Hall saja dan tidak bisa digunakan seenaknya.
Sophie langsung saja memasak sambil mengancam Calcifer memberitahukan Hall atas negosiasi tadi malam atau Sophie akan menyiramnya, dan cara itu berhasil. Tidak lama kemudian pintu terbuka dan datanglah Hall. Melihat Sophie, Hall pun merasa heran karena Calcifer mau menuruti Sophie. Sophie pun segera memperkenalkan dirinya sebagai seorang wanita pembersih baru di kastil. Dan Hall segera mengambil alih memasak. Lalu mereka sarapan bersama. Saat hendak sarapan, Hall bertanya pada Sophie tentang benda di dalam sakunya. Sophie ternyata tidak menyadari bahwa di sakunya terdapat sebuah kertas jimat dan segera mengeluarkan dan memberikan pada Hall. Ketika hendak diterima Hall, kertas itu langsung terbakar jatuh di atas meja dan meninggalkan bekas gambar di sana. Ternyata kertas itu berisi sihir kuno dan sangat kuat serta berisi sebuah pesan ancaman untuk merebut jantung Hall yang dikirim oleh penyihir tanah buangan. Lalu Hall mengusap meja hingga gambar itu lenyap. Kemudian, Hall meninggalkan meja. Selesai sarapan, Sophie segera membersihkan seluruh area kastil yang sangat kotor. Termasuk perapian yang dipenuhi abu, maka Sophie memindahkan Calcifer di tempat lain. Karena Sophie terlalu sibuk, ia tidak mendengar jeritan Calcifer minta tambahan kayu sehingga Calcifer pun berubah menjadi biru dan hampir padam. Segera datanglah Hall menolong Calcifer dan berkata untuk tidak menyiksa temannya, serta meminta Sophie tidak berlebihan lalu pergi meninggalkan kastil. Calcifer pun berkata pada Sophie apabila ia mati maka Hall juga mati karena jantung Hall melekat pada Calcifer. Kemudian Sophie lanjut membersihkan lantai 2 dan membuka jendela. Ketika melihat pemandangan yang begitu indah, segera Sophie memuji Calcifer karena telah memindahkan kastil ke sana dan juga minta maaf atas perbuatannya tadi. Mendengar itu Calcifer menjadi sangat bersemangat. Dilanjutkan dengan Sophie membuka pintu balkon dan disusul Markle untuk menikmati pemandangan. Ketika melihat ada batang kayu yang tersangkut, maka Sophie yang dibantu Markle menariknya dan setelah berhasil ternyata dia si kepala lobak yang masih mengikuti Sophie. Akhirnya kastil pun berhenti di tepi air untuk menjemur semua kain yang dicuci dan beristirahat minum teh. Sementara itu, Master Hall berada di medan perang dengan berubah wujud menjadi seekor burung. Saat Hall pulang, ia duduk di depan Calcifer yang perlahan berubah menjadi manusia sambil menceritakan keadaan di medan perang, sedangkan Calcifer bercerita tentang perhatian Sophie memberikan cadangan kayu bakar di dekatnya. Keesokannya, Sophie mengajak Markle untuk berbelanja di pasar. Kemudian, datanglah kapal dalam keadaan rusak parah dan orang segera datang untuk menyaksikannya. Bahkan anak buah penyihir tanah buangan juga ada di sana. Tak lama kemudian, tiba-tiba datang serangan bom dari musuh mengakibatkan rakyat segera berlarian termasuk Sophie dan Markle lari pulang ke kastil. Sophie yang telah kehabisan nafas segera duduk di depan Calcifer. Tiba-tiba ada suara teriakan dari lantai atas. Hall berlari keluar dari kamar mandi dan marah pada Sophie, karena telah mengubah letak benda-benda sihir miliknya saat membersihkannya. Akibatnya, Hall tidak menyukai perubahan warna rambutnya. Hall duduk dan mengeluarkan cairan hijau dan lengket dari tubuhnya. Sophie yang berusaha menghibur namun gagal segera berlari keluar dan menangis di tengah hujan sambil dipayungi oleh kepala lobak. Lalu Markle memanggil Sophie untuk kembali karena cairan dari tubuh Hall sudah kemana-mana. Melihat itu Sophie segera bertindak membawa Hall ke kamar mandi dan meminta Markle membersihkannya, sedangkan Sophie segera membersihkan rumah dari cairan hijau. Setelah dibersihkan, Hall ditidurkan di kamar tidurnya dan Sophie masuk membawakan susu hangat tapi Hall tidak mau dan meminta Sophie untuk menemaninya. Hall pun bercerita tentang penyihir tanah buangan yang selalu mengincarnya karena ia pernah tertarik pada penyihir itu, namun karena ketakutan, ia pergi meninggalkannya. Hall juga bercerita tentang raja yang membutuhkan kekuatannya untuk berperang. Sophie pun menyarankan untuk datang dan berkata pada raja bahwa Hall tidak sudi membantu. Tiba-tiba Hall mendapat ide mengirim Sophie menghadap raja sebagai ibu dari pendragon bertemu dengan Madame Suliman. Sebelum berangkat, Hall memberikan sebuah cincin di jari Sophie supaya Sophie dapat pulang ke kastil dengan selamat. Hall berkata bahwa dia akan menyamar dan mengikutinya. Di tengah jalan, Sophie diikuti oleh seekor anjing tua. Sophie pun mengira bahwa anjing itu adalah Hall yang menyamar. Selain itu, Sophie disapa oleh penyihir tanah buangan yang mendapat undangan dari raja sambil naik tandu dan menanyakan kabar Hall. Sophie bercerita bahwa ia bekerja sebagai pembersih di rumah Hall dan karena telah bosan maka ia mencari pekerjaan di istana raja.
Di saat itu Sophie pun meminta untuk mencabut sihir pada dirinya tapi penyihir menolaknya. Ketika mencapai gerbang istana, segala macam sihir menjadi tidak berfungsi maka terpaksa penyihir berjalan kaki hingga menaiki tangga untuk masuk dalam istana. Saat naik tangga Sophie juga harus menggendong anjing tua itu sambil memberi semangat pada si penyihir. Ketika masuk, penyihir melihat kursi langsung duduk karena kelelahan sedangkan Sophie mengejar anjing tua yang berlari masuk lebih dalam istana. Dan keluarlah petugas kerajaan mengantarkan Sophie pada Madam Suliman. Ketika penyihir sedang duduk, tiba-tiba dikagetkan dengan tirai di sekelilingnya terbuka, berisi lampu-lampu besar lalu dinyalakan dan muncullah bayangan seperti manusia mengelilingi penyihir sambil menyerap semua kekuatan sihir sehingga penyihir kembali wujudnya menjadi seorang nenek. Akhirnya Sophie bertemu dengan Madam Suliman di taman indoor kerajaan. Lalu, Madam Suliman meminta Sophie duduk dan ia memperkenalkan diri sebagai penyihir bagi Baginda Raja. Ternyata, anjing tua yang menemani Sophie bernama Hin yaitu anjing milik Madam Suliman yang dikirim untuk memandu Sophie. Kemudian Madam bercerita bahwa Hall adalah murid terakhirnya dengan bakat yang menakjubkan dan dikhawatirkan Hall hanya menggunakan kekuatannya yang besar itu untuk memenuhi egonya saja seperti penyihir tanah buangan. Kemudian penyihir tanah buangan dibawa masuk dengan duduk di atas troli. Madam pun berkata agar Hall datang mengabdi pada raja maka Hall diberitahu cara untuk memutuskan perjanjian dengan iblis, jika tidak, maka kekuatan Hall akan dirampas seperti penyihir tanah buangan. Segera Sophie bangkit dari duduk membela Hall bahwa sebenarnya, Hall hanya ingin bebas dan Hall pasti mampu menghadapi iblis dengan caranya sendiri. Tidak lama setelah itu, datanglah raja menggunakan pesawat untuk menghindari rapat yang membosankan. Dan juga raja berkata bahwa raja tidak berkenan perang dibantu dengan sihir, karena sihir hanya mengalihkan bom ke kota sebelah, dan bukan mengatasinya. Di saat itu pula, muncul raja dari dalam istana mengabarkan pada Suliman bahwa pertempuran mencapai final dan raja terkagum melihat ada yang mirip dengannya dan mengira bahwa Madam Suliman berhasil menciptakan kembaran raja. Lalu raja pergi lagi untuk rapat dengan para jenderal. Ternyata raja yang datang dengan pesawat adalah Hall yang menyamar. Lalu Hall pergi bersama Sophie tapi Suliman menghalangi mereka dengan menciptakan air laut yang tinggi dan tiba-tiba mereka terbang di udara jauh dari daratan, dan muncul bintang-bintang yang berubah menjadi bayangan manusia berjalan mengelilingi mereka menjadikan Hall berubah menjadi burung hitam. Saat Suliman hendak menyerang Hall tiba-tiba mereka melesat ke atas dan berhasil melarikan diri dengan pesawat yang telah disiapkan Hall, diikuti oleh penyihir tanah buangan dan Hin anjing tua. Kemudian, Hall menyerahkan kemudi pesawat pada Sophie, karena mereka dikejar banyak pesawat musuh, maka Hall pergi untuk mengalihkan perhatian mereka. Sophie pun berusaha mengendalikan pesawat mengikuti arahan sinar dari cincin yang diberi Hall sebagai petunjuk arah di mana Calcifer berada. Di sisi lain para prajurit menggeledah rumah Jenkins dan Pendragon namun ternyata kedua rumah itu adalah rumah kosong. Langit pun mulai petang disertai hujan. Dari kejauhan Sophie melihat kastil Calcifer, lalu Markle dari kejauhan memanggil-manggil Sophie. Segera mulut kastil terbuka dan pesawat pun masuk lewat mulut itu. Tak lama kemudian mereka pun tertidur. Lalu datanglah Hall berupa burung dengan tubuh penuh luka. Sophie pun terbangun dan segera mencari Hall di kamarnya yang sudah berubah menjadi seperti gua. Sophie menghampiri Hall dan ingin membantunya melepas kutukan tapi Hall berkata bahwa diri Sophie pun juga terkena kutukan. Dan Sophie mengatakan bahwa ia mencintai Hall, tapi Hall berkata sudah terlambat dan pergi begitu saja. Keesokannya, Sophie, Markle, Kepala Lobak dan Hin berusaha mengeluarkan pesawat dari dalam kastil. Setelah berhasil Sophie mengajak mereka semua makan. Kemudian Hall turun dari kamarnya dan mendatangi si Kepala Lobak dan berkata bahwa Kepala Lobak berada di bawah kutukan. Lalu Hall memberitahu bahwa kastil akan dipindahkan karena Madam Suliman masih mencari mereka. Tapi Kepala Lobak tidak bisa ikut karena kekuatan sihirnya terlalu kuat. Dengan segala persiapan dan bersatunya kekuatan sihir Hall dan Calcifer, akhirnya mereka berhasil pindah lokasi, demikian juga dengan suasana dalam rumah juga berubah. Mereka telah berpindah di kota tempat tinggal Sophie, bahkan kastil itu seakan pindah ke dalam rumah Sophie. Lalu Hall juga menunjukkan pintu dengan warna berbeda di mana di dalam pintu itu terbentang bunga-bunga yang sangat cantik dan di tengahnya terdapat rumah kecil. Saat Hall mengajak Sophie masuk ke dalam rumah itu, Sophie diam, karena dia takut setelah masuk rumah itu Hall akan meninggalkannya, karena dirinya yang jelek.
Hall pun menjawab bahwa Sophie itu cantik. Saat itu juga tiba-tiba muncullah pesawat perang dan Hall langsung menggunakan kekuatannya untuk melepas semua kabel pesawat sehingga pesawat itu berhenti. Namun karena tingkah Hall ini, keberadaan Hall dan Sophie diketahui musuh dan mereka pun mengejar Hall dan Sophie. Dalam pelarian ini, Sophie disuruh masuk ke dalam pintu rumah kastil, sedangkan Hall menuju arah medan perang. Kepergian Hall membuat Sophie sedih dan khawatir sehingga Markle mengatakan kepergian Hall seperti ini sudah biasa. Demikian juga dengan penyihir mengatakan bahwa Sophie telah jatuh cinta sama seperti dirinya ingin makan jantung pria tampan. Tak lama setelah itu terdengar suara sirene dan penyihir menyarankan untuk tidak keluar rumah saat ini, karena suruhan Madam Suliman masih berkeliling mengejar mereka, tapi berkat kalsifer rumah itu berhasil disembunyikan. Keesokannya, tiba-tiba Ibu Sophie datang mengabarkan bahwa dirinya telah menikah lagi dengan pria kaya, sehingga Sophie tidak perlu menjadi tukang pembersih. Namun Sophie menolaknya. Saat hendak pergi Ibu Sophie meninggalkan tas kecil berisi mata-mata atas perintah Madam Suliman. Penyihir yang menyadari hal itu segera mengambilnya dan melemparkan cacing mata-mata ke arah kalsifer untuk dimakannya dan mengambil cerutu dari dalam tas itu. Malam harinya, Sophie berusaha membuat kalsifer lebih besar, namun tidak berhasil, sedangkan penyihir menyalakan cerutu di mana asapnya memenuhi seluruh rumah. Sophie pun meminta penyihir mematikan cerutu, tapi penyihir menolaknya, maka Sophie meminta Markle untuk membuka jendela. Saat Markle berlari membuka jendela, segera Sophie menyusul untuk menutup jendela kembali, karena diingatkan penyihir untuk tidak membuka jendela saat kalsifer sedang lemah. Lalu Sophie pergi ke toko untuk memeriksa, ternyata di depan toko banyak monster bawahan Madam Suliman datang. Disertai banyak sekali bom-bom berjatuhan di sekitar rumah dan satu bom meluncur semakin mendekat ke rumah Sophie, tapi untungnya dihentikan oleh Hall. Ketika melihat Hall, Sophie segera berlari memeluk Hall. Bersamaan dengan para monster yang masuk paksa dari arah toko, Hall memeluk Sophie membawa masuk dalam rumah, sedangkan para monster dilempar keluar tidak bisa masuk rumah. Hall juga segera menyembuhkan kalsifer dengan mengeluarkan cacing yang dikirim Madam Suliman dan meminta cerutu si penyihir untuk dimatikan. Lalu Hall kembali pergi melawan musuh di luar, tapi Sophie segera menghentikan Hall, dan meminta untuk lari saja, tapi Hall menolaknya dan berkata bahwa ia telah menemukan seseorang yang ingin dilindunginya yaitu Sophie. Lalu Sophie memutar gagang pintu dari warna merah ke warna hijau. Dan saat keluar rumah, Sophie melihat di kejauhan bahwa kota tempat tinggalnya dipenuhi api. Dan saat itu juga, Sophie melihat Hall di atas pesawat yang terbakar dengan tubuh yang terluka, lalu Sophie bertekad menolong Hall dengan mengejarnya membawa kastil, maka mereka semua keluar dari kastil termasuk kalsifer. Saat Sophie mengeluarkan kalsifer kastil Hall langsung runtuh. Lalu Sophie membawa kalsifer masuk kembali ke dalam rumah yang lebih kecil agar rumah dapat berlari. Karena kayu yang diberikan Sophie menjadi lembab karena hujan, maka kalsifer meminta sesuatu dari tubuh Sophie dan Sophie memberikan rambut panjangnya. Tiba-tiba kalsifer menjadi besar dan akhirnya mampu menjalankan rumah itu menuju Hall. Di tengah jalan, tiba-tiba si penyihir mengambil kalsifer untuk memakan jantungnya. Sophie yang melihat itu berusaha merebut kalsifer dari tangan penyihir, supaya penyihir tidak terbakar, karena tidak berhasil, maka Sophie segera mengambil air dan menyiramkan ke arah kalsifer sehingga kalsifer padam menjadi biru. Saat itu juga rumah langsung terbelah menjadi dua. Markle bersama penyihir, dan Sophie bersama Hin. Sophie pun menangis terseduh-seduh karena telah menyiram kalsifer lalu tiba-tiba cincin yang dipakai Sophie menyala menunjukkan ke arah pintu kastil. Sophie segera masuk ke dalam pintu itu, ditemani oleh Hin. Ternyata, di dalam pintu adalah sebuah rumah yang menyimpan surat kontrak dan juga ada pintu keluar menunjukkan masa kecil Hall yang dipenuhi bintang jatuh. Sophie segera berlari mendekati Hall kecil namun salah satu bintang itu sudah di tangan Hall berwarna biru dan Hall pun memasukkan dalam mulut, kemudian bintang keluar kembali menjadi warna merah. Tiba-tiba, cincin di jari Sophie menghilang dan Sophie terjatuh ke dalam lubang hitam. Di dalam lubang itu Hin menuntun Sophie berjalan keluar dari kegelapan. Setelah menemukan sebuah pintu dan membukanya, Sophie melihat Hall dalam wujud burung yang sedang terluka. Sophie segera mendekatinya dan mencium Hall, dan meminta pada Hall untuk membawanya pada kalsifer. Lalu berangkatlah mereka menemukan kalsifer, penyihir, Markle dan kepala lobak.
Saat mendarat Hall langsung terjatuh dan kembali menjadi manusia serta pingsan. Sophie pun akhirnya memeluk penyihir, supaya mendapatkan kalsifer kembali. Lalu, segeralah Sophie membawa kalsifer berwarna biru dan menaruh kalsifer di dada Hall. Seketika, kalsifer kembali menjadi bintang karena Sophie telah melepaskan kontrak di antara mereka. Saat itu juga, rumah yang dikendalikan kalsifer langsung jatuh menuju jurang. Segeralah kepala lobak menahan mereka dengan kaki tongkatnya, sehingga mereka semua selamat. Namun sayangnya, kepala lobak menjadi lemas. Melihat itu Sophie mencium pipi kepala lobak dan mengucapkan terima kasih, namun tiba-tiba kepala lobak berubah menjadi laki-laki yang merupakan pangeran dari negara sebelah, di mana dia juga terkena kutukan menjadi kepala lobak. Kutukan ini hanya bisa hilang jika ada orang terkasih yang menciumnya. Saat itu juga Hall terbangun dan membuat Sophie senang bersemangat. Penyihir pun mengatakan pada pangeran, bahwa Sophie mencintai Hall dan meminta pangeran untuk kembali ke negerinya serta menghentikan perang ini. Pangeran pun setuju dan berjanji akan kembali lagi setelah perang usai. Hin segera menghubungi Madam Suliman memberitakan akhir yang bahagia ini, maka Madam Suliman pun segera memanggil Menteri Pertahanan untuk menghentikan perang. Kalsifer tetap bersama Hall dan sekarang kastil Hall bisa terbang, dan akhirnya Hall dan Sophie hidup bersama dengan bahagia. Nah, berakhir sudah cerita kali ini yang berjudul Hall's Moving Castle. Ada nilai yang bisa kita petik dari cerita ini bahwa harusnya kita selalu bersyukur atas apapun yang Tuhan berikan pada kita dan tak kalah penting berikanlah kasih yang tulus ikhlas maka dapat merubah keadaan yang buruk sekalipun menjadi sebuah kebaikan. Oke, sampai di sini dulu cerita kita, sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.